خلاص. شكرا. خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين أبدا، وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والأئمة المعصومين وعلى أصحاب الميامين المنتجبين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا، ما بكيت وبكي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أيها الإخوان المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أقول لكم أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأحسن الله لكم العزاء. Al-Fakir ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang dialami oleh Abu Abdullah Al-Husain beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang setia. Sungguh pengorbanan Al-Husain dan perjuangan Al-Husain pada masa itu akan selalu membara dan selalu hidup dan selalu dikenang sampai kemunculan Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Sebelum Al-Fakir masuk pada pembahasan malam kita hari ini, izinkanlah Al-Fakir membacakan sebuah renungan teruntuk kita semua yang bertujuan agar semua bisa mengikuti acara malam hari ini dengan penuh khidmat dan penuh kekhusyukan. Juga perlu antum ketahui sebelumnya bahwa hadirnya kita pada malam hari ini, hadirnya kita pada saat ini, duduknya kita pada majlis ini, majlis yang menghidupkan malam-malam Husain, yang menghidupkan cerita-cerita tentang Husain, sangatlah banyak berkah dan fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan dan fadilah yang bisa kita dapat pada malam hari ini bukan untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan kepada ayah ibu kita yang telah mendahului kita. Mereka juga mendapat keberkahan karena hadirnya kita di majlis Husain, majlis yang mulia ini. Mereka juga mendapat dampaknya, mereka juga mendapat keberkahannya. Dan apabila ada dari orang tua kita yang di saat berpisah dengan kita, mereka belum mengenal siapa itu Ahlul Bait, mereka belum mengenal jalan-jalan Ahlul Bait, mereka belum mengenal Shiratal Mustaqim. Semoga dengan hadirnya kita di sini, mereka mendapat keberkahan sehingga mereka dapat berkenalan langsung di alam sana dengan para Ahlul Baitnya yang suci. Ahlul Bait Al-Husain, Sayyidah Fatimah akan mengunjungi ayah ibu kita karena hadirnya kita malam hari ini. Yakinlah akan hal itu. Besarlah kau hai anak-anakku, besarlah kau bela Al-Husain. Ibu kan terus mengingatkannya. Besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Apabila nanti ibu tiada,
sampaikan salam pada Al-Mahdi, bergabunglah dengan mereka. Besarlah besar bela Al-Husain, besarlah besar bela Al-Husain. Bila kalian telah menjalani, maka datanglah ke kubur ibu. Tapi apabila tak dijalani, janganlah datang ke kubur ibu. Janganlah datang ke kubur ibu. Kami berjanji bela Al-Husain. Kami berjanji bersama Mahdi. Kami akan datang ke kubur ibu. Bila tak datang, kita tak bertemu. Bila tak datang, kita tak bertemu. Duhai ibunda, doakan kami untuk membela putra Nabi kami. Oh Tuhanku, Tuhan ya Rabbi, gabungkan kami bersama Mahdi. Gabungkan kami bersama Mahdi. Besarlah kau hai anak-anakku, besarlah kau bela Al-Husain. Ibu kan terus mengingatkannya. Besarlah besar bela Al-Husain. Besarlah besar bela Al-Husain. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada saat itu, di saat Al-Husain bangkit melawan kezaliman dan menegakkan kebenaran, Al-Husain berdiri tegak
melawan puluhan ribu pasukan Yazid, melawan puluhan ribu pasukan Ibnu Ziyad, bukan hanya karena memperebutkan kekuasaan, bukan karena memperebutkan kekhalifahan, akan tetapi Al-Husain tidak akan membiarkan tersebarnya kemungkaran dan kezaliman pada muka bumi ini. Hanya dikarenakan penguasa yang zalim pada masa itu bertindak semena-mena, bertindak semaunya, dan meninggalkan syariat-syariat agama Islam. Padahal penguasa-penguasa tersebut mengaku bahwa mereka pengikut, bahwa mereka penganut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain telah mengorbankan segalanya, hartanya, keluarganya, jiwa dan raganya, demi menegakkan al-haq, demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Dari sini kita semua bisa tahu bahwa Imam Husain alaihissalam sedang melakukan perbuatan amal ma'ruf wa nahi munkar. Beliau sedang mengamalkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Beliau sedang mencegah kemungkaran yang akan terjadi jika kepemimpinan dipegang oleh Yazid bin Muawiyah. Itulah yang dilakukan oleh para maksumin, oleh para imam setiap zamannya, amal ma'ruf wa nahi munkar. Dan tentu begitu pula pada Imam Mahdi, sahib al-asri wal zaman al-hujjah, ajalallahu farajahu syarif. Beliau tentu juga akan menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan yang hak, atau beramal ma'ruf wa nahi munkar, sama seperti imam-imam sebelum beliau. Dan bahkan Imam Mahdi telah berjanji akan memenuhi muka bumi ini dengan kezaliman sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kemungkaran. Pada saat Imam Mahdi muncul kelak, inilah yang akan beliau lakukan. Tidak lain, tidak bukan hanya untuk menyebarkan keadilan di seluruh muka bumi, menegakkan keadilan. Dan pada saat itu tidak ada yang namanya kemungkaran, tidak ada yang namanya kebatilan, tidak ada yang namanya ketidakadilan. Semua akan hidup sejahtera dan makmur. Itulah masa-masa keemasan pengikut Muhammadi, pengikut Husaini, pengikut Mahdawi. Di saat itulah masa-masa jayanya Islam Muhammadi. Mungkin sebagian besar dari kita telah mengetahui bahwa pada masa Imam Husain alaihissalam, pengikut atau pecinta Imam Husain tidaklah sedikit. Mari kita buktikan berapa banyak surat undangan yang sampai ke tangan Imam Husain dari warga Kufah. Berapa banyak tulisan tangan warga Kufah yang menulis di atas kertas, menulis di atas surat agar Imam Husain datang menuju Kufah. Wahai Husain, kami telah rindu kepada imam zaman kita. Kami butuh sosok maksum di tempat kami. Penguasa zalim telah berkuasa terlalu lama. Para pengikut, para pecinta mengirim surat kepada Al-Husain agar Al-Husain datang ke kota Kufah. Berapa banyak pucuk surat yang sampai ke tangan Al-Husain? Tercatat sebanyak sekitar 12.000 surat, 12.000 pucuk surat. Berapa orang yang menulis dengan tulisan tangan mereka sendiri untuk Al-Husain datang ke kotanya.
Pada saat itu 12.000 surat bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan para raja, para penguasa pada zaman itu mungkin tidak pernah mendapat surat sebanyak itu. Tetapi Al-Husain mendapat surat dari pecinta dan pengikutnya sebanyak 12.000 surat. Ini hanya terjadi pada Al-Husain. Al-Husain melakukan hijrah tersebut bukan tanpa alasan. Oleh karena itulah Imam Husain pun memerintahkan Muslim bin Aqil, sepupunya sendiri, agar beliau pergi ke kota Kufah untuk melihat apakah benar penduduk Kufah memang siap untuk mengorbankan dirinya demi Al-Husain, ataukah sekedar tulisan tangan di atas kertas. Imam Husain tidak gegabah. Imam Husain bukan imam yang bertindak tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Imam Husain tidak langsung menuju ke Kufah membawa keluarganya, tetapi Al-Husain mengirim utusan Muslim bin Aqil untuk memeriksa apakah benar mereka setia kepada Al-Husain. Sesampainya Muslim bin Aqil di Kufah, penduduk Kufah sangat bergembira, bersuka cita, merayakan kehadiran utusan Imam Husain. Bukan Imam Husain, tetapi utusan Imam Husain, Muslim bin Aqil. Seluruh penduduk Kufah keluar dari rumah, seluruh penduduk Kufah berkumpul di tengah kota untuk menyaksikan, untuk melihat wajah Muslim bin Aqil, karena itulah utusan imam zamannya. Karena mereka tahu bahwa Muslim bin Aqil mengirim kabar dari kekasihnya, mengirim kabar dari imam zamannya. Mereka berbondong-bondong berkumpul di tengah kota Kufah. Perasaan Muslim bin Aqil pada saat itu sangatlah bahagia, sangatlah tidak bisa diwarnai dengan kata-kata, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata rasa gembira Muslim bin Aqil. Karena melihat banyaknya pengikut dan pecinta Syiah Husain, banyaknya pengikut Syiah Ali di kota Kufah. Dengan cepat Muslim bin Aqil, dengan yakin Muslim bin Aqil menulis surat untuk junjungannya, untuk Al-Imam Al-Husain, mengirim surat agar beliau segera menuju ke Kufah, karena pecintanya, karena pengikutnya telah menunggu tidak sabar ingin bertemu dengan imam zamannya. Mereka telah menangis di depan Muslim bin Aqil. Mereka telah mencurahkan semua isi hati mereka kepada Muslim bin Aqil. Kami rindu, kami rindu. Tak lama Muslim bin Aqil mengirim surat kepada Al-Husain. Oleh karena itulah, setelah membaca surat dari Muslim bin Aqil, Imam Husain sudah tidak ragu lagi untuk berangkat ke kota Kufah, karena Muslim bin Aqil adalah sepupunya sendiri, orang yang sangat dipercaya, tidak mungkin ia berbohong. Dan Al-Husain berangkat membawa keluarganya, semuanya, anak-anak, istri, beserta sahabatnya yang setia. Al-Husain tidak meninggalkan keluarga satupun, karena Al-Husain sekarang posisinya sedang memberontak kepada Muawiyah, terhadap Yazid. Ia menolak, ia membangkang terhadap Yazid bin Muawiyah. Ia tidak mau, beliau tidak mau berbaiat kepada Yazid. Oleh karena itu Al-Husain sedang dikejar-kejar oleh penguasa zalim pada masa itu. Jadi beliau membawa seluruh keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Apakah Al-Husain tidak memiliki pasukan di Madinah, di Mekah? Apakah Al-Husain tidak memiliki pasukan padahal dia imam, padahal dia cucu Rasul? Tentu Al-Husain punya pengikut di Madinah dan Mekah. Akan tetapi apa perkataan mereka? Wahai imam, wahai junjunganku, kemanakah engkau akan pergi? Tetaplah di sini, di Mekah, di kota aman ini.
Mereka tidak akan berani menyerang kota ini. Kota ini aman dari peperangan. Wahai penduduk Makkah, ketahuilah, musuh-musuh saat ini bukanlah manusia. Mereka tidak akan menghiraukan meskipun aku berada di kota suci. Mereka akan menghancurkan kota suci ini. Mereka akan membakar kota suci ini dimanapun aku berada. Jika kalian ingin ikut denganku, jika kalian ingin bergabung denganku, ketahuilah, yang akan engkau dapatkan hanyalah kematian. Namun, apa jawaban dari para pengikut Al-Husain di kota Mekah? Mereka gentar, mereka tak sanggup dengan alasan, wahai imamku, wahai junjunganku, aku punya keluarga di sini, aku punya kewajiban di sini. Mana mungkin aku menemanimu dan meninggalkan keluargaku? Mana mungkin aku ikut mati denganmu? Maafkan kami, wahai imam, tapi mohon terima, aku memiliki 100 kuda. Dalam riwayat, aku memiliki 100 senjata. Sekian senjata, aku memiliki sekian tunggangan. Namun Al-Husain menolaknya dengan mentah-mentah. Wahai penduduk Makkah, wahai kalian semua, aku tidak menginginkan harta kalian. Aku tidak menginginkan tunggangan kalian. Aku hanya ingin jiwa dan raga kalian berada di sampingku, siap berkorban demi jalan kebenaran, demi jalan Muhammadi, jalan Husaini. Lalu Al-Husain berangkat tanpa pasukan, hanya keluarga beserta sahabat yang setia. Dan Al-Husain berharap penduduk Kufah akan membantunya. Pada saat itu Muslim bin Aqil di Kufah berada di tengah kota Kufah. Kira-kira berapa orang yang telah berbaiat kepada Muslim bin Aqil? Kira-kira berapa banyak orang yang telah bergabung kepada Muslim bin Aqil, yang telah berbaiat kepada Muslim bin Aqil? Tadi surat sebanyak 12.000 surat. Lalu berapa banyak orang yang di sana, yang hadir, yang berbaiat kepada Muslim bin Aqil? Dalam riwayat terdapat sebanyak 25.000 penduduk Kufah telah berbaiat kepada Muslim bin Aqil. 25.000 bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan di riwayat lain disebutkan sebanyak 40.000 orang yang telah berbaiat kepada Al-Husain, kepada Muslim bin Aqil. 40.000 ini sudah setara atau bahkan melebihi pasukan Yazid pada saat Karbala, jika mereka semuanya hadir di padang Karbala. Akan tetapi pada saat Imam Husain berangkat menuju Kufah, menuju kota Kufah dengan harapan sebanyak 40.000 pasukan Syiah Ali telah bangkit, telah menunggunya, telah merindukannya, telah merindukan imam zamannya. Imam Husain akan menuju ke sana dan melawan penguasa zalim pada saat itu. Tentu kemenangan akan di pihak Husaini. Akan tetapi di saat Al-Husain dicegat oleh Al-Mur dan digiring menuju tanah Nainawa, Al-Husain malah menjumpai 40.000 pasukan Yazid bin Muawiyah. Imam Husain bukan mendapati pengikutnya yang berjumlah 40.000, akan tetapi Al-Husain mendapati musuh sebanyak 40.000 di tanah Karbala. Di manakah orang-orang Kufah pada saat itu? Di manakah orang-orang yang menulis surat sebanyak 12.000 surat? Kemanakah mereka semua pergi? Kemanakah 40.000 orang yang telah berbaiat kepada Muslim bin Aqil? Wahai, ketahuilah,
Mereka semua telah jatuh ke dalam harta dunia. Mereka telah jatuh dalam gelap-gelap dunia ini dengan iming-iming dari iming-iming penguasa gubernur Kufah pada saat itu, Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad mengiming-iming, berikanlah pedang kalian, maka akan kuganti dengan emas seberat pedang itu. Maka ciutlah di sini pengikut Al-Husain. Para keluarga di Kufah bertanya, wahai ayah, wahai suamiku, kenapa kau mau pergi perang dengan Al-Husain, sedangkan kau bisa menjual pedangmu dan kau selamat, kau bisa hidup bahagia bersama kita. Di sini Al-Husain pasti banyak pengikutnya. Tenang saja. Al-Husain pasti banyak pelindungnya. Tidak usahlah ikut. Sudah diam di rumah dan ambillah emas dari Ubaidillah bin Ziyad. Dan dengan hasutan syaitan dan kelap-kelip emas yang Ubaidillah bin Ziyad telah turunkan di kota Kufah, maka hilanglah semua pengikut Al-Husain. Karena Al-Husain meminta jiwa raga, bukan harta-hartanya. Pada saat itu di padang Karbala, Al-Husain sendirian. Al-Husain mencari kemanakah perginya 40.000 pengikutku, kemana perginya 40.000 pecintaku yang mengirim surat. Bahkan aku membawa surat-surat mereka. Imam Husain pun menyuruh mengeluarkan surat-surat sebanyak 12.000 itu di depan pasukan musuh. Apakah ada di antara kalian yang menulis surat-surat ini? Dan malah sekarang kalian ikut dengan pasukan Ubaidillah bin Ziyad, ikut di bawah komando Umar bin Sa'ad untuk menghadangku, untuk melawanku, untuk membunuhku. Dan tidaklah sedikit orang-orang yang telah berbaiat kepada muslimin agil ikut masuk ke dalam pasukan musuh tersebut. Tapi mereka hanya menundukkan kepala dan mereka tidak mengakuinya. Al-Husain mencari, kalian tidak tahu siapa aku. Kalian telah melupakan perkataan Rasul. Rasul sering membicarakan tentang aku. Mereka seketika melupakan perkataan-perkataan Rasul. Rasul pernah berkata, ana min Husain wa Husain minni. Husain minni wa ana min Husain. Man ahabballah man ahabbal Husain. Mereka melupakan hadis-hadis tersebut. Mereka melupakan perkataan Rasul tersebut, padahal mereka hidup di zamannya. Hasan wal Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Mereka melupakan hadis-hadis tersebut. Mereka melupakan perkataan Rasul tersebut, padahal ia mendengarkan langsung perkataan Rasul. Imam Husain melihat sekitar dan berteriak, hal min nasirin yansuruni, hal min nasirin yansuruni. Tidak. Namun tidak ada satupun yang menjawab. Mereka malah menjawab dengan teriakan, dengan acungan-acungan pedang mengarah kepada Al-Husain. Di saat Al-Husain mengatakan keutamaannya yang disebutkan oleh Rasulullah, para musuh berteriak dan menabuh genderang perang agar perkataan Al-Husain tidak didengar oleh pasukannya. Umar bin Sa'ad memerintahkan, berteriaklah, tabuhlah gendang perang, jangan dengarkan perkataan Husain. Karena perkataan Husain sungguh lebih tajam daripada pedangnya. Mereka ketakutan jangan sampai Al-Husain berbicara. Mereka ketakutan jikalau pasukannya berbalik mengikuti Al-Husain dan melawannya. Kenapa? Apakah pada masa yang akan datang akan terjadi kembali
akan terulang kembali kejadian yang dialami Al-Husain? Apakah akan dialami juga oleh imam zaman kita Al-Mahdi kelak? Apakah kelak Al-Mahdi muncul karena melihat banyaknya umat manusia pada saat ini yang menyerukan dengan lantangnya, yang berteriak dengan lantangnya, labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi. Al-Mahdi turun karena mendengar seruan mereka yang begitu banyak tersebar di seluruh dunia, meneriakkan Al-Husain dengan lantangnya. Bagaimana jika Al-Mahdi kelak? Bagaimana jika Al-Mahdi kelak meminta pengikut dan pecintanya pada saat ini untuk mengorbankan segalanya, sama seperti halnya Al-Husain pada saat itu. Al-Husain tidak meminta harta, juga demikian dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi tidak mengharapkan kita memberi harta kita, memberi tunggangan kita, memberi kendaraan kita, tidak. Apakah kita siap memberikan jiwa dan raga kita kepada Al-Mahdi kelak? Ataukah kita sama halnya dengan orang-orang Kufah yang berteriak dengan lantang, labbaika ya Husain, kami merindukanmu ya Husain, kami merindukan imam zaman. Jangan salah, mereka juga merindukan imam zaman mereka. Mereka berpisah antar negeri, sangat jauh, dulu tidak ada kendaraan, dulu berjalan kaki. Mereka sangat rindu, mereka juga merindukan imam zamannya. Apakah pada esok kelak saat Al-Mahdi muncul dan Al-Mahdi berteriak, hal min nasirin yansuruni, tidak ada yang menjawab. Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Mahdi kelak saat menyerukan kepada pengikutnya, kepada kita yang mengaku pecintanya, yang mengaku syiahnya, wahai fulan, ikutlah bersamaku. Saat ini aku membutuhkan pengikut yang bersedia mengorbankan segalanya, hartanya, keluarganya, semuanya di jalan kebenaran, di jalan hak. Apakah kita semua telah siap menjawab? Naam ya Sayyidi. Naam, iya wahai junjunganku. Aku bersedia, sekarang aku akan ikut denganmu. Ataukah kita malah menjawab, sebentar ya Imam, ada urusan yang belum selesai aku selesaikan. Sebentar ya Imam, aku tidak bisa meninggalkan keluargaku secara langsung seperti ini. Beri aku waktu. Aku memang telah menantimu, aku memang telah menunggumu. Tetapi sebentar ya Imam, aku belum mempersiapkannya. Apakah kita menjawab kepada Al-Mahdi kelak seperti ini? Apakah kita beralasan seperti beralasannya orang-orang Kufah? Apakah mereka tidak membantu Al-Husain tanpa alasan? Tentu mereka punya alasan masing-masing. Dan alasan mereka masuk akal dan mereka anggap benar. Lalu, apakah kita malah akan menjadi musuh Al-Mahdi karena telah termasuk golongan orang-orang munafik? Al-munafiqun, sungguh yang dilawan pertama kali, yang diberantas pertama kali oleh Al-Mahdi bukanlah musuh-musuh Islam, bukanlah orang-orang kafir, bukanlah orang-orang Yahudi atau siapapun, tetapi Al-Mahdi akan memberantas Al-munafiqun. Al-Mahdi akan memberantas orang-orang yang munafik.
Al-Mahdi akan memberantas orang-orang yang berteriak labbaik ya Mahdi, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apakah nanti Al-Mahdi malah memerangi kita, malah menjadi musuh kita? Maka dari itu, yang ingin Al-Fakir tunjukkan di sini yaitu, marilah kita bersama-sama merubah perilaku kita, merubah perilaku sikap kita sehari-hari kita. Kita juga harus senantiasa melakukan amal ma'ruf wa nahi munkar seperti yang dilakukan para imam-imam sebelumnya. Inilah yang diinginkan oleh para maksumin. Pada masa hidup kita berlaku amal ma'ruf wa nahi munkar, mengamalkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Inilah yang harus ada di dalam hati kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Kita harus selalu mengamalkan kebaikan dan mencegah jika ada terjadi kemungkaran atau ketidakadilan. Sehingga di saat Al-Mahdi datang kelak, kita sudah siap, kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, karena kita telah menjaga diri kita untuk berlaku amal ma'ruf wa nahi munkar. Sehingga kita dapat di saat Al-Mahdi muncul, kita berada dalam barisannya, kita berada dalam pasukannya, bukan yang dilawannya. Kita berada di belakang Al-Mahdi. Amin ya rabbal alamin. Bukan di saat datang kita baru mulai membersihkan diri. Tidak, Al-Mahdi tidak demikian. Al-Mahdi datang, beliau akan langsung bertindak. Beliau akan langsung memberantas kemunafikan, ketidakadilan, dan kebatilan, dan memenuhinya dengan keadilan. Tidak ada waktu bagi kita untuk membersihkan di saat itu, karena semuanya sudah terlambat. Maka dari itu, mulai sekarang, mulai detik ini, jagalah hati, jiwa, raga kita untuk menanti Al-Mahdi. Itulah yang sebenar-benarnya penanti. Bukan duduk menunggu, berdoa, berteriak, meminta Al-Mahdi datang, tapi kita belum membersihkan diri kita, tapi kita belum berlaku amal ma'ruf wa nahi munkar. Marilah kita bersama-sama, kita berjanji pada diri kita sendiri, pada diri kita masing-masing. Di saat Imam Mahdi muncul kelak, kita akan memenuhi panggilannya. Kita akan berteriak labbaik ya Mahdi, dan langsung menghadap kepada beliau dan berada di barisan belakang beliau dan mengorbankan segalanya demi Al-Mahdi. Ini yang terpenting dan ini yang terberat. Pengikut Syiah Ali pada masa Imam Hussein tidak sanggup melaksanakan ini, tidak sanggup mengorbankan segalanya. Mereka hanya sanggup mengorbankan sebagian, mereka hanya sanggup mengorbankan hartanya. Tidak, Al-Mahdi kelak akan meminta seluruh pengorbanan kita. Imam Mahdi kelak akan meminta seluruh yang kita miliki untuk kita korbankan di jalan kebenaran, di jalan Al-Mahdi. Marilah kita buktikan dengan teriakan Al-Mahdi, dengan teriakan labbaik ya Mahdi. Marilah kita berteriak dengan lantang dan dengan keyakinan hati kita bahwa kita kelak, kita berjanji kelak akan memanggil, akan memenuhi panggilannya, akan memenuhi panggilannya, dan bukan hanya sekedar teriakan. Marilah kita sekarang bersama-sama berteriak dengan penuh makna, dengan penuh pengetahuan bahwa kita akan menjaga diri, bahwa kita
akan berlaku amal ma'ruf wa nahi munkar. Labbaik ya Mahdi, labbaik ya Mahdi, labbaik ya Mahdi, labbaik ya Mahdi. Semoga Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif melihat isi hati kita, melihat semua tindakan kita pada malam hari ini. Karena kita telah menghidupkan malam-malam Muharram, kita telah menghidupkan malam-malam Husaini, yang insya Allah Al-Mahdi hadir, bukan hanya melihat, tapi Imam Mahdi hadir di acara-acara seperti ini. Dan semoga kita diberi syafaat oleh Imam Husain, dan kita diberi kemudahan dalam memenuhi panggilan Al-Mahdi kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir tutup, ada sebuah cerita pada waktu itu, pada masa Al-Husain masih berumur 2 tahun. Nabi SAW pergi keluar kota untuk suatu urusan. Pada waktu beliau sampai di suatu tempat, tiba-tiba beliau memerintahkan untuk segera pulang, memerintahkan rombongan untuk segera pulang dengan air mata yang membasahi pipi beliau yang suci. Beliau menangis dan meminta untuk segera pulang. Seseorang segera bertanya, akan apa yang terjadi pada beliau? Wahai Rasulullah, ada apa genangan? Kenapa engkau tiba-tiba menangis dan menyuruh kita untuk pulang? Rasul pun menjawab, Jibril baru saja datang kepadaku dan memberitahuku akan sebuah daerah di tepi sungai Furat yang dikenal dengan nama Karbala. Diriwayatkan bahwa beliau Rasulullah SAW telah membeli daerah sekitar tempat beliau akan beliau telah membeli daerah di sekitar Al-Husain akan dimakamkan. Al-Husain akan dibunuh dari penduduk Nainawa atau Ghadiriyah, disebut juga dengan Karbala, dengan harga 60.000 dirham, dan bersedekah dengan uang itu kepada mereka dengan syarat mereka harus menjadi petunjuk bagi para peziarah yang ingin berziarah ke makam beliau, yang ingin berziarah ke makam Al-Husain kelak, dan menjamunya selama 3 hari seperti layaknya tamu mereka. Rasulullah SAW telah mengetahui kejadian yang akan dialami oleh cucunya. Al-Husain telah mengenang pada saat Al-Husain masih berumur 2 tahun. Di sanalah kelak putraku Al-Husain, anak Fatimah, akan dibantai. Mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, siapa gerangan si celaka yang akan membunuh itu? Rasulullah pun menjawab, seseorang yang bernama Yazid. Seakan-akan aku kini tengah menyaksikan tempat pembantaiannya dan kuburannya. Seakan-akan aku melihat kejadian itu. Aku melihat pembantaian yang dilakukan oleh penguasa zalim terhadap cucuku Al-Husain. Beliau pun pulang dari perjalanan ini dalam keadaan sedih. Sesampainya di kota Madinah, beliau segera langsung naik ke mimbar dan berpidato dengan menuntun kedua cucunya dan menuntun Al-Hasan wal Husain sambil meletakkan tangan kanan di kepala Al-Hasan dan meletakkan tangan kiri di kepala Al-Husain. Lalu beliau bersabda, ya Allah, Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Kedua anak ini adalah keluargaku yang suci.
sebaik-baik keturunan dan pusaka yang kutinggalkan untuk umatku. Rasul berkata demikian di hadapan mukminin, di hadapan umat Islam pada saat itu. Mereka mengetahui, mereka mencatat semua perkataan Rasul, dan mereka menyaksikan bahwa Al-Husain, Al-Hasan wal Husain adalah cucu kesayangan beliau. Akan tetapi ada di antara mereka yang masih hidup pada saat Al-Husain malah menjadi lawan Al-Husain. Mereka tutup telinga atas omongan Rasulullah pada saat itu, atas omongan Rasulullah di mimbar Masjid Madinah. Mereka menutup telinga mereka seakan lupa oleh perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepadaku dan mengatakan bahwa anakku ini akan dibantai dan dihinakan. Rasul telah berkata demikian di hadapan para mukminin. Ya Allah, berkatilah darahnya dan jadikanlah ia penghulu para pemuda surga. Ya Allah, laknatlah orang yang membunuh dan menghinakannya. Masjid Nabawi gaduh oleh suara tangis dan jeritan histeris kaum muslimin pada saat itu. Mereka semua menangis karena mendengar bahwa Al-Husain akan dibunuh oleh orang-orang yang mengaku dirinya umat Rasulullah. Saat itu Nabi SAW melihat mukminin di Masjid Madinah menangis, dan Rasulullah bersabda, apakah kalian hanya akan menangis dan tidak akan menolongnya? Seakan Rasulullah bisa melihat masa depan, dan Rasulullah langsung pulang ke rumahnya dengan muka pucat dan wajah yang memerah. Janganlah kelak kita akan menjadi orang yang dikatakan oleh Rasulullah, kita hanya bisa menangis, tapi kita tidak bisa menolongnya. Jangan sampai hal ini terulang kedua kalinya. Jangan sampai Al-Mahdi merasakan demikian, merasakan tidak ada pengikut dan pecintanya yang bisa menolongnya. Jangan sampai kita hanya bisa menangisinya. Nah, hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.